ada ideologi, ada nilai yang mengikat kita, ada etika-etika kebangsaan yang kita. Karena itu misalkan menggunakan kata-kata yang tidak sopan, yang saya kira semua yang masih rasionalitas, yang memiliki rasionalitas dan yang memiliki suatu pemahaman tentang budaya bangsa kita, saling menghormati, saling menghargai. Saya kira bahasa-bahasa yang digunakan seperti siapa itu yang mantan dari UGM itu adalah sangat tidak pantas diucapkan dan itu tidak menjadi contoh. Bayangkan saja kalau orang-orang seperti itu nanti muncul sebagai pemimpin, mau jadi apa negeri ini? Nah, mestinya kan bagaimanapun Pak Prabowo kita harus hormati. Ya, sebagai presiden kita boleh tidak setuju, tetapi dengan menggunakan dengan panggilan yang tidak wajar, tidak pantas, tentu mestinya saya punya keyakinan bahwa sebagian besar bangsa Indonesia ini tidak respon terhadap apa yang dilakukan oleh saudara saudara Tio itu. Dan Idrus marham. Inilah Indonesia, inilah Konoha, inilah negara munafik, ya, dipenuhi penguasa-penguasa munafik. Orang tidak bermoral ngomong moral. Pakai peci, pakai surban, pakai baju kuku, nyolong, ya kan? Kalau kampanye pakai baju kuku, pakai peci, foto, pose, sopan santun, maling. Siapa Tio? Siapa Tio? Tio adalah pemuda Indonesia yang tidak korupsi. Tio adalah rakyat Indonesia yang bayar pajak. Tio adalah pemuda Indonesia yang tidak membebani APBN. Tio adalah pemuda yang tidak pernah pakai baju oren. Tio adalah pemuda Indonesia, Putri Pertiwi, Putri Ibu Pertiwi yang tidak pernah ditangkap KPK. Sementara kamu, Irham, politikus busuk, ya, politikus maling, politikus koruptor. Ngeritik itu harus sopan santun, ngeritik kok sopan santun. Pejabat korup itu nggak usah disopan santuni, potong lehernya. Aduh, capek. Koruptor di Indonesia ini sudah nggak ada obatnya. Sakitnya bangsa negara Konoha ini sudah nggak ada obatnya. Tuhan aja dimanipulasi, Allah saja dibohongi, hukum Allah saja didustai. Ngeritik itu harus sopan santun, matamu sopan santun. Koruptor itu yang dipenggal lehernya, ya, nggak ada kok kritik sopan santun itu nggak ada. Kenapa? Karena kalian yang dikritik itu sudah nggak punya urat iman. Kalian itu penguasa-penguasa Konoha itu, urat imanmu sudah putus, urat malumu sudah putus, ya kan? Kebanyakan makan duit haram, kebanyakan bohongi rakyat, menipu rakyat, makan duit haram. Jadi jangankan kritik kasar, kritik halus, gak mempan, potong lehernya. Baru selesai, jutaan kali kita sampaikan tuh. Aku gemes lihat kalian ini. Gak bermoral ngomong moral. Coba waras gak? Gak waras ngomong kewarasan. Capek deh. Gak sadar kalian ya. Dosamu kepada bangsa ini terlalu besar. Dosamu kepada rakyat ini terlalu besar. Ya. Bahkan kalau kamu sadar dosamu kepada keluargamu itu besar. Siapapun, ya. Aduh. Jadi politikus Indonesia, politikus tikus Indonesia itu alergi. Coba lihat presidennya, coba. Presiden loh. Dipilih dengan biaya triliunan. Begitu dikritik, dia mengeluarkan gestur tubuh yang kekanak-kanakan, kebencong-bencongan. Iya. Mana ada presiden begitu? Mana ada coba? Oke, saya fokus ya. Jadi ada politikus perampasan undang-undang perampasan aset koruptor, ya kan?
dilindungi, nggak disahkan maksudnya, yang bulat saja. Kenapa? Ya karena memang kalian koruptornya gitu kan. Iya. Kalau bikin undang-undang tuh rakyat, susah rakyat, rugi di rakyat, nggak enak di rakyat. Bikin undang-undang tuh otakmu selalu rakyat, yang susah rakyat. Dolar sudah seperti ini, rupiah sudah melemah seperti ini. Satu masalah belum selesai, datang masalah yang lain. MBG seperti ini, Koperasi Merah Putih seperti ini, dikritik. Bisa-bisanya ngomong moral. Coba kalau nggak di Indonesia di mana kira-kira? Ada orang ngomong moral sementara dia koruptor. Ada